Dalam sebuah talk show di channelnya Denny Sumargo, Tasya Siahaan mengaku bahwa dia adalah indigo level kristal. Dan kali Tasya. Nama panjang kamu apa sih? Siapa? Nama panjang kamu? Tasya Siahaan. Tasya Siahaan. Siahaan. Oke. Saya membaca tentang kamu nih, Pak Tenggali. Jangan tegang loh. Kenapa sih? Iya, ternyata kamu manis sekali ya. Tapi aku nggak tahu nih, ternyata di balik manismu ini kamu ini punya kemampuan. Kamu mengklaim seorang anak indigo, bukan ya? Bukan. Bukan indigo ya? Saya diklaim sebagai anak indigo. Oh iya, yang benarnya apa sih? Yes. Sebenarnya itu aku itu masuk dalam anak crystal child. Crystal Child. Ya, tapi orang kan selalu bilangnya kalau udah bisa lihat pasti indigo gitu. Jadi ya udah. Apa bedanya indigo, Crystal Child? Itu bedanya apa? Itu ada pelajarannya sih, ada ilmunya lah itu. Biasanya yang aku tahu ya, indigo itu dari tahun 80 apa sampai berapa gitu. Okay. Terus kristal tuh dari 90 sampai berapa. Tapi kalau dari kemampuannya indigo itu bukan lebih nggak bisa ya, maksudnya dia lebih, karena dia generasi pertama, dia diperbarui sama anak kristal. Nanti anak kristal diperbarui lagi sama anak rainbow, anak golden apa gitu. Gue pernah baca tuh di salah satu blog di Google. Gue pernah baca tentang itu, tapi gue kurang nangkep tuh. Itu diperbarui, siapa yang memperbarui itu sebenarnya? Diperbarui itu sebenarnya bukannya semesta memperbarui, ya, Tuhan memperbarui. gitu. Oh, jadi seperti itu. Iya. Oh, jadi ada tingkatannya, ada anak indigo, ada anak kristal. Ada yang menarik untuk kita bahas dalam percakapan itu karena Tasya Siahaan mengatakan bahwa suatu kali dia dibawa oleh pendetanya beserta dengan sebuah tim untuk melayani seorang nenek yang sedang menderita akibat pernah ditanam susuk pada waktu mudanya, sehingga nenek ini sangat menderita di hari tua atau menjelang kematiannya. Dan kemudian di situ Tasya Siahaan berkata bahwa dialah dengan kemampuan indigonya itu melepaskan susuk-susuk itu dari sang nenek itu. Nah, kalau susu, kamu bisa lihat gitu? Bisa. Aku pernah ngelepasin susuk nenek-nenek. Serius? Jadi seorang nenek-nenek punya susuk, kamu lepasin. Caranya gimana? Udah, akhirnya jadi penasaran, jadi gue langsung gede. Jadi Gosip dia gue. sebenarnya sedih. Dia ini dulunya udah pernah nikah, cerai, terus nikah sama dukun. Astaga. Terus ternyata dukun ini masukin susuk lah ke badannya gitu biar dia cantik kayak apa kayak. Kasian. Nggak taunya dukun ini meninggal duluan. Terus belum dia sempat dilepas nih. belum. Terus dia ditaruh di panti jompo. Panti jompo, tapi dia nggak pernah tidur karena dia selalu takut. Jadi dia setiap malam tuh nggak tidur, cuma teriak Tuhan Yesus gitu doang. Oke. Sampai akhirnya datang aku sama orang-orang gereja waktu itu datang. Kita cuma berdoa di situ. Iya. Tapi entah, jadi kalau ditanya prosesnya aku nggak tahu prosesnya. Aku tiba-tiba tanganku aja pengen pegang ke kaki kemana gitu. Kayak semacam kepengen aja Refleks, gitu ya. Jadi udah doa, aku megang ke kakinya waktu itu. Oke. Nah yang lain ini bisa lihat, cuman mungkin nggak kayak kalau aku tuh jelas kalau ngelihat. Nah, orang tuh beda-beda, ada yang cuma ngelihatnya itu dari hati. Oke. Jadi dia mesti merem dulu baru lihat. Nah aku nggak. Nah waktu itu aku pegang, aku pun nggak tahu kalau aku ternyata ngambil. Oh, kamu pegang, kamu nggak nyangka kamu ngambil. Kamu ngambil apa nih? Di tangan nih? Susuknya, di tangan. Jadi Berasa nih? kerasa. Apa itu? Susuk tuh jarum emas, tapi kecil, nggak tebel gitu, nggak. Oh, itu yang kamu dapat di tangan kamu sama nenek itu adalah sebuah jarum berwarna emas. Itu tapi emas. nggak ini ya, nggak fisik ya. Oh, nggak fisik. Oke. Kalau mau dijadiin fisik tuh ada caranya sendiri, tapi aku nggak tahu caranya gimana. Oh, kamu bisa lihat nih. Orang lain tidak bisa lihat. Jadi aku keambil, aku nggak sadar. Pas pulang aku baru sadar kok tangan aku begini terus ya. Jadi jalan tuh tangan aku kayak megang sesuatu. Oh, kamu nggak sadar nih? Nggak sadar. Oke. Sampai aku akhirnya ngomong ke pendetaku, jadi ada dia gitu. Aku pegang apa ya ini? Aku takut kan karena kamu nggak buka? Takut. Kamu berasa ada sesuatu soalnya di dalamnya gitu ya? Oh, kamu takut buka ya? Iya. Oke. Takut, terus akhirnya dia nggak apa-apa, ntar kita buang deh di mana gitu. Jadi kita selama perjalanan, aku pegang gini terus kita berhenti di tempat makan. Gak niat buat buang ini, jadi aku lagi mau makan, taunya kebuang di situ, rame tiba-tiba. Dengan demikian maka akan muncul dua pertanyaan. Yang pertama, apakah indigo itu adalah karunia dari Tuhan? Kemudian pertanyaan kedua adalah, bolehkah seorang indigo
dilibatkan di dalam pelayanan gereja, apalagi pelayanan semacam mendoakan orang atau melepaskan seseorang. Itulah yang ingin saya bahas dan ingin saya jelaskan kepada kita pada kesempatan ini. Sebelum kita menjawab apakah indigo itu adalah karunia Tuhan atau tidak, maka saya jelaskan terlebih dahulu apa sebenarnya indigo itu. Indigo pada dasarnya adalah suatu kemampuan untuk melihat dunia lain, alam gaib atau alam roh, atau mungkin yang sering disebut dengan dunia lain. Indigo juga adalah kemampuan untuk melihat masa depan, tapi biasanya yang dilihat hanyalah yang bersifat celaka, musibah, ancaman, bencana, dan serupa itu. Pengidap indigo bisa saja seorang laki-laki ataupun seorang perempuan, seorang dewasa, bahkan seorang anak-anak. Seringkali seorang yang menjadi indigo biasanya bukan atas kehendak dirinya sendiri, bukan dengan sengaja dia meminta atau mengharapkannya, melainkan sering terjadi dengan sendirinya, bahkan tanpa seizin diri orang tersebut. Kemampuan indigo ini pun bisa dimiliki seseorang sejak dia lahir, sejak dia kecil, atau ketika dia remaja, atau bahkan ketika dia seorang dewasa. Seringkali mereka juga disebut berkepribadian ganda karena mereka punya teman ngobrol yang tak terlihat di alam roh atau di dunia lain. Menurut kacamata Alkitab, indigo sebenarnya adalah satu penyakit rohani, suatu penyakit spiritual yang perlu ditolong, perlu didoakan, perlu dilayani secara khusus supaya pengidap indigo itu bisa tertolong, dibebaskan dari kemampuan indigo tersebut. Nah, untuk menjawab apakah indigo itu adalah karunia Tuhan atau tidak, maka perlu kita ketahui bahwa di dalam Alkitab khususnya Perjanjian Baru itu ada 3 klasifikasi kelompok karunia-karunia. Ada yang namanya karunia motivasi di dalam Roma pasal 12, ada namanya karunia jawatan di dalam Efesus pasal 4, dan ada karunia-karunia Roh Kudus di dalam 1 Korintus yang akan saya jelaskan berikut ini. Di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 11, di situ menjelaskan bahwa ada 9 karunia Roh Kudus. Kita akan cek apakah indigo termasuk di dalam 9 buah Roh Kudus itu. Ya, yang pertama, 9 karunia itu adalah, yang pertama adalah karunia hikmat. Ya, artinya dia memiliki hikmat untuk bisa menjelaskan sesuatu, ya, bisa menganalisa sesuatu dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah karunia pengetahuan seperti yang dimiliki oleh Daniel, seperti yang dimiliki oleh Nabi Nathan ketika menegur Raja Daud dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah karunia iman, orang-orang yang diberi karunia khusus untuk memiliki iman yang luar biasa yang tidak seperti pada umumnya. Kemudian ada karunia menyembuhkan, yaitu sebabnya ada hamba-hamba Tuhan yang dipakai luar biasa untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Kemudian ada karunia untuk mengadakan mujizat, ya, mengadakan mujizat tertentu. Kemudian yang keenam, karunia untuk bernubuat. Kemudian yang ketujuh, karunia membedakan macam-macam roh. Ya, kemudian yang kedelapan, karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan yang kesembilan, menafsirkan bahasa roh. Dan tentunya tidak ada di sini di antara kesembilan ini yang secara eksplisit menyatakan bahwa indigo termasuk dalam salah satu kategorinya. Mungkin ada di sana yang merupakan mirip, ya, seperti di sini dikatakan karunia membedakan roh, ya, artinya kemampuan untuk bisa mendeteksi, membedakan roh apa yang mungkin sedang merasuk seseorang, atau roh apa yang sedang beroperasi atau mempengaruhi masyarakat di satu kota, di satu masyarakat, atau di sebuah komunitas dan lain sebagainya. Nah, disinilah ada namanya karunia membeda-bedakan roh. Nah, tetapi saudaraku, bahwa namanya juga karunia Roh Kudus, artinya itu diberikan oleh Roh Kudus, dan pastinya orang itu berarti satu, dia sudah harus dipastikan lahir baru atau bertobat dan percaya kepada Yesus.
Kemudian yang kedua, dia bertumbuh dalam iman dan hidup di dalam kebenaran sesuai dengan firman Tuhan, maka Roh Kudus sendirilah yang akan berinisiatif memberikan kepada dia 1 atau 2 atau mungkin lebih dari antara 9 karunia ini pada klasifikasi ini. Ya, jadi artinya karunia-karunia ini sumbernya dari Tuhan, dari Roh Kudus, diberikan sendiri oleh Roh Kudus. Itu sebabnya di dalam ayat itu dikatakan bahwa ada banyak rupa-rupa karunia tapi berasal atau satu roh. Rupa-rupa pelayanan tapi satu Tuhan untuk kepentingan bersama. Sebab kepada seorang roh memberikan karunia ini dan itu dan seterusnya. Sumbernya dari Tuhan, dari Roh Kudus, bukan dari roh-roh yang lain. Dengan demikian saya ingin tegaskan di sini bahwa indigo itu bukanlah karunia daripada Tuhan. Nah, kalau begitu, maka dari mana sumber indigo itu? Ya, adalah kekuatan supranatural, kemampuan supranatural yang diturunkan daripada orang tua nenek moyang yang dulunya pernah terlibat dengan penyembahan berhala, praktek-praktek penyembahan berhala, yang dulunya pernah punya interaksi atau komunikasi tertentu, hubungan tertentu secara spiritual dengan roh-roh jahat, roh-roh kegelapan atau praktek penyembahan berhala, maka kekuatan itu biasanya turun secara otomatis kepada anak cucu dan keturunannya, ya. Sehingga tadi saya katakan bahwa kadang-kadang si anak itu, pengidap indigo itu, bahkan dia tidak menginginkan, tidak mengharapkan tiba-tiba turun dengan sendirinya. Karena itu diturunkan secara otomatis dari keturunan orang tua nenek moyang yang dulu punya kekuatan supranatural itu, punya kemampuan itu sehingga itu turun dengan sendirinya. Karena dua kekuatan yang menginginkan manusia, ada dua kekuatan yang ingin memakai manusia sebagai medianya. Yaitu yang pertama pastinya Tuhan ingin memakai kita manusia sebagai media atau alat untuk menjadi saksinya. Di satu sisi setan pun, iblis pun sangat menginginkan kita manusia untuk dia pakai sebagai medianya. Itu sebabnya kalau orang tua nenek moyang dulu pernah terlibat dan kekuatan-kekuatan gaib dan tidak didoakan untuk diputuskan hubungan spiritual itu, maka biasanya dia turun. Biasanya diprioritaskan anak laki-laki sulung. Bila anak laki-laki sulung tidak ada, maka anak laki-laki nomor berapa saja. Tetapi bila anak-anak laki-laki itu tidak mau atau mungkin mereka sudah bertobat dan sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, maka bisa turun kepada anak perempuan nomor berapa saja. Jadi itu sumber pertama datangnya kemampuan indigo. Sekali-kali saya katakan dan tegaskan sekali lagi, bukan berasal dari Tuhan. Kamu ngalamin gitu nggak waktu kamu akhirnya masuk di fase itu tuh? Kalau aku menyadari sendiri, jadi aku nggak cerita sama siapapun kecuali pendeta. Oke. Aku nggak cerita ke mama karena mama papaku tidak percaya hal kayak gitu. Iya. Jadi aku cuma cerita ke pendeta. Terus pendetaku waktu itu bilang bahwa oh kamu nih berarti turun-turunan nih. Oke. Karena memang banyak yang bisa, Pak adekku bisa, sepupuku bisa gitu. Dan dia bilang harus dilepas. Harus dilepas. Kenapa harus dilepas? Ada jawabannya? Karena kalau turunan-turunan itu kan berarti yang zaman dulu mungkin ada ngilmu apa, jadi dia turun ke kita. Iya. Jadi mungkin itu harus di cut gitu loh. Oke. Jadi pada saat mau dilepas nggak bisa. Nggak bisa. Itu aku rasanya kayak ada yang jalan di badan aku tapi mentok di pala, jadi sakit banget. Itu melalui doa? Doa. Kayak semacam ritual berdoa ya? Berdoa. Kayak aku pun ikut berdoa gitu. Jadi kayak semacam di ruqyah tuh kalau orang-orang tahu. Iya. Jadi mentok di atas pala, nggak bisa, aku sampai nangis, sampai nggak bisa, kayak nggak bisa lepas gitu. Udah stop di situ. Terus aku langsung mikir, wah ini gue nggak bisa berarti, sampai udah titik terakhir. Caranya kan dilepas kalau nggak mau lihat kan. Titik terakhir mau dilepas itu nggak bisa, ya aku harus berdamai sama diri aku. Gimana caranya nih gue biar nggak stres gitu. Kemudian? Ya berdamai. Dengan cara seperti apa akhirnya? Terima itu diri sendiri. Di usia berapa tuh akhirnya kamu bisa terima? 2016, 18 tahun. 18 tahun. Tapi sebelum fase itu kamu ada penolakan dulu? Ada ya? Ada. Itu bikin kamu stres atau bikin kamu seperti orang aneh nggak sih? Kayak orang gila, hampir gila malah. Sejak umur berapa sih kamu bisanya? Sebenarnya dari kecil, tapi
Jadi dulu tuh aku selalu ditinggal sama mbakku, babysitter gitu. Nah, mbak ini tuh selalu nonton Mak Lampir zaman dulu. Iya, angkatan dulu tahu lah ya. Siap, terus. Jadi dulu aku ikutan kan nontonin dia gitu. Terus pertama kali taunya banget itu aku udah SD, berarti udah pindah di Jakarta SD. Mandi kan, kamar mama mandi, keluar-keluar tuh cuma pakai anduk doang kalau dulu. Terus masuk kamar, lagi mau ganti baju, tiba-tiba kamarku tuh panas. Jadi kalau orang mandi kan harusnya dingin. Iya. Ini tuh masuk kamar tuh nggak, hawanya panas. Iya. Hawanya panas, terus lemarinya tuh lemari zaman Belanda gitu yang gede banget. Jadi lagi dibuka, nggak enak rasanya tuh kayak apa sih? Kayak di belakang ada apa gitu. Kamu rasa seperti itu? Terus masih kayak udah tenang gitu, aku pakai baju, baru mau pakai atasan gitu, tiba-tiba ada suara kunti. Jadi gitu, tapi melirih gitu suaranya. Jadi aku lari keluar, mamaku di depan lagi nonton TV, lari keluar. Terus mama tuh bukannya nggak percaya sih, dia mungkin nggak mau juga anaknya kayak gitu. Jadi dia bilang, kamu ngayal, kamu kebanyakan nonton Mak Lampir tuh, jadinya suka kayak gitu. Supaya nggak kepikiran. Supaya nggak kepikiran. Tapi lama-lama aku sering banget ngeliat gitu. Jadi dulu rumahku itu... Tunggu. Melihat apa mendengar nih? Pertama mendengar, tapi lama-lama melihat. Melihat. Nah, pertanyaan kedua adalah, apakah seorang yang memiliki kemampuan indigo boleh dilibatkan dalam pelayanan gereja untuk ikut mendoakan orang sakit atau orang yang diganggu roh jahat dan lain sebagainya? Jawabannya adalah seharusnya tidak boleh, karena dia itu bukan mendoakan dengan kekuatan daripada Tuhan, daripada Roh Kudus, melainkan dari kekuatan supranatural yang tadi turun dari nenek moyang atau dimasuki oleh roh tertentu, sehingga itu bukan dari Tuhan. Bagaimana orang seperti itu bisa dilibatkan dalam pelayanan atau dipakai untuk mendoakan orang sakit? Bisa terjadi mujizat, tetapi sumbernya bukan daripada Tuhan Yesus. Di situ dikatakan bahwa dia memiliki kemampuan indigo itu sejak kecil. Artinya bukan karena dia berdoa, dia bertobat, lahir baru, kemudian Tuhan memberikan kepada dia karunia Roh Kudus atau kemampuan tertentu dari Roh Kudus, melainkan itu dia dapatkan waktu dia kecil. Bahkan waktu awal dia mengalami pun dikatakan bahwa dia ketakutan. Ya, seperti itu. Jadi bahkan itu datang tanpa dia inginkan. Jadi itu tidak bisa dikatakan karunia Roh Kudus. Ya, bahkan Tasa mengatakan bahwa pengalaman pertama kali dia mengalami bisa melihat dunia roh itu ya berdasarkan ya pengalaman menonton film Mak Lampir, bukan hasil pertumbuhan iman atau buah pertobatan sehingga dia mendapat suatu kekuatan atau karunia daripada Roh Kudus. Terus kamu percaya reinkarnasi? Aku percaya reinkarnasi. Semua orang mengalami reinkarnasi? Nggak semua orang sih menurut aku. Kalau ada gini, kalau ilmunya itu kan dibilangnya reinkarnasi itu semua orang pasti mengalami reinkarnasi, kayak aku sebelumnya tuh siapa gitu, tapi berapa ribu tahun yang lalu, terus aku bawa karma nih, hidup di sekarang, aku menyelesaikan karma aku. Tapi ada juga yang mengatakan reinkarnasi itu orang-orang yang punya masalah belum selesai tapi masalah terlalu besar, kayak pernah ada di film juga, dia mungkin dulunya pembunuh, terus belum selesai melakukan tugasnya, dia hidup lagi. Jadi dia hidup ketukar, jadi ada anak bayi lahir pada menit ini, dia mati pada menit ini, nah masuk ke anak itu dia gitu. Itu benar? Kalau itu aku nggak tahu ya, aku nggak pernah lihat, tapi kalau reinkarnasi aku percaya gitu. Karena aku sendiri lihat, aku dulunya tuh gimana gitu. Oh oke. Ya, bahkan dalam cerita itu Tasya juga mengatakan bahwa dia masih percaya karma dan reinkarnasi, yang mana Alkitab tidak mengajarkan hal tersebut. Di dalam Alkitab atau kekristenan tidak percaya karma. Di dalam kekristenan memiliki istilah tersendiri, yaitu tabur tuai, dan itu bukan karma. Karena karma itu adalah hanya tentang suatu akibat yang buruk. Dulu dia buat jahat, kemudian dia menerima akibat dari perbuatan jahatnya itu. Jadi konotasi karma itu lebih kepada segala sesuatu yang negatif, perbuatan yang negatif, dan kemudian dia menerima akibat dari perbuatan negatif atau jahatnya itu. Sedangkan tabur tuai itu tidak seperti itu. Itu bisa seseorang menaburkan kebaikan, kemudian di hari-hari akan datang dia akan menuai kebaikan. Bisa juga menyangkut hal yang jahat yang dia tabur, kemudian dia juga menuai kejahatan. Jadi itu dua hal yang sangat berbeda dan tidak bisa disamakan. Seseorang yang sudah Kristen sejati tidak percaya karma, karena kita punya istilah yang lebih
rohani, yaitu tabur dan tuai. Begitu juga dengan reinkarnasi. Kita tidak percaya reinkarnasi. Alkitab tidak mengajarkan reinkarnasi. Alkitab mengajarkan akan ada kebangkitan orang mati dan itu terjadi pada akhir zaman. Reinkarnasi ini bukan ajaran Alkitab, melainkan ajaran Buddhis, ya, yang percaya bahwa orang yang hidup saat ini mungkin saja sudah pernah hidup di zaman dulu. Bahkan dikatakan bahwa binatang-binatang hari ini bisa saja adalah orang-orang zaman dulu, ya, yang hidup di zaman dulu, tapi karena perbuatannya mungkin tidak terlalu baik atau kurang berkenan kepada dewa-dewi, sehingga hari ini dia inkarnasi jadi binatang. Kalau yang sempurna kan jadi dewa, ya, kira-kira seperti. Jadi itu bukan ajaran Alkitab, bukan ajaran kekristenan. NASA mengatakan bahwa dia memiliki kemampuan rogo sukma, yaitu kemampuan di mana rohnya bisa keluar dari tubuhnya, ya. Dikatakan bahwa dia levelnya, biasanya orang yang punya kemampuan rogo sukma itu sambil tiduran. Jadi dia tidur, rohnya keluar beroperasi begitu kemana-mana gitu, jalan-jalan atau kemana-mana, ya. Sedangkan Tassa mengatakan bahwa dia levelnya nggak harus sambil tiduran, sambil dalam keadaan sadar, ya, sukma atau rohnya itu bisa keluar. Kamu juga bisa rogo sukmo. Rogo sukmo. Itu kamu bisa tiba-tiba. Tunggu, jelasin dikit dong rogo sukmo. Jadi ini roh kamu keluar nih. Badan kamu tinggal nih. Tinggal. Roh kamu jalan-jalan. Secepat apa roh kamu bisa berjalan? Yang kamu sadarin? Kalau di dunia gaib itu nggak ada waktu. Jadi bisa aja di sana kita kita di sana 1 tahun, di sini paling 5 menit gitu. Secepat itu. Secepat itu. Kalau yang aku alami, aku biasanya ada orang yang karena dia bisa rogo sukmo, dia keliling-keliling kemana-mana. Yeah. Kalau aku nggak akan keluar kalau aku tidak butuh aku keluar. Kamu bisa mengontrol itu? Wow, serius? Iya. Karena aku tahu konsekuensinya kalau aku cuman iseng doang jalan-jalan tuh apa gitu. Konsekuensinya apa? Bisa hilang. Ngapain Oke. jalan-jalan keluar begitu gitu. Oh, kamu sadar benar ini tidak perlu dilakukan hanya untuk sok-sokan, tapi untuk sebuah keperluan gitu loh. Itu, dan biasanya aku kayak gitu kalau memang ada yang harus dibantu tapi jauh dari aku. Itu aku akan begitu gitu. Dalam keadaan malam-malam mau tidur baru aku keluar. Gitu. Keluarnya itu prosesnya ketika keluar aku selalu ada yang nemenin. Ada yang nemenin? Ada. Tunggu. Kamu keluar dalam bentuk wujud yang tidak nyata. Ya, terus kemudian ada yang nemenin. Sapos deh. Ada mbah lah gitu, manggilnya mbah. Paten kali. Terus. Nah, dulu awal-awal bisa ditemeninnya 2, mbah dan 1 lagi ibu manggilnya. Iya. Yang udah kesini-sini biasanya temennya sama mbah. Kalau udah sama mbah biasanya jalan berapa langkah masuk pintu, keluarnya di Kak Denny misalnya yang mau dibantuin gitu. Udah, itu terus, seperti apa yang kamu lakukan ketika aku ngundang kamu ke sini gitu? Kalau waktu itu aku bukan keluar dalam keadaan tidur. Jadi waktu di chat sambil chat nih, aku cuman diem aja lihat di sini ada apa, tapi dalam keadaan nggak keluar. Dalam blink of an eyes, ibaratnya. Iya. Gitu ya? Iya, penglihatan gitu ceritanya. Iya. Itu salah satu kemampuan kamu. Iya. Dan yang terakhir, saudaraku, orang percaya diberi otoritas dan kuasa untuk mengusir setan-setan di dalam nama Yesus. Bukan berteman dengan mereka atau melihat mereka, berkomunikasi dengan mereka, atau kita melihatnya dengan jelas ada di sekitar kita kemudian membiarkannya begitu saja. Kita diberi kuasa dan otoritas untuk mengusir setan-setan di dalam nama Yesus, seperti yang tertulis dalam Markus pasal 16 ayat 17-18. Di situ dikatakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dengan bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan atas orang-orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Jadi kita diberi kuasa oleh Tuhan Yesus untuk mengusir setan-setan dalam nama Yesus, bukan ngajak mereka bermain, apalagi ngajak ngobrol, berkomunikasi, berhubungan intens secara khusus dengan mereka. No. Kita dipanggil untuk menaklukkan kuasa-kuasa gelapan, mengusir mereka, menghardik mereka di dalam kuasa nama Tuhan Yesus. So, indigo bukan karunia Tuhan. Dan orang yang mengidap indigo seharusnya tidak dilibatkan dulu dalam pelayanan. Dia harus dilayani secara khusus,
dituntun lahir baru dan didoakan supaya bebas dari kemampuan indigo tersebut. Dalam pengalaman pelayanan yang kami lakukan, ya, beberapa kali kami berurusan dengan pengidap indigo dan mereka sangat rindu untuk ditolong supaya dilepaskan dari kemampuan itu karena mereka sangat terganggu harus melihat roh-roh tersebut. Dan puji Tuhan, lewat konseling yang intens dengan kejujuran mereka sendiri, akhirnya banyak di antara mereka yang disembuhkan dari penyakit spiritual yang namanya indigo, dibebaskan sehingga mereka dipakai oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Ya, mungkinkah seseorang yang dulunya adalah pengidap indigo setelah bertobat menyerahkan hidup kepada Tuhan Yesus, kemudian diberi karunia kesembuhan atau membedakan roh dan lain sebagainya seperti klasifikasi 9 buah roh, karunia Roh Kudus tersebut? Mungkin saja. Tetapi dia harus terlebih dahulu dibebaskan terlebih dahulu dari kemampuan indigo, sehingga ketika dia melayani itu bukan sumbernya dari roh-roh kegelapan, melainkan dari sorga dalam kemurnian dan kesucian oleh pekerjaan Roh Kudus, bukan oleh dunia yang lain, alam gaib atau roh-roh yang lain. Kiranya video ini bermanfaat bagi kita semua. Ya, God bless you.